Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan pembahasan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport dan belum sempat mengklik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, silahkan. Sekarang klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah mengklik like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal bagi channel education untuk tetap eksis memberikan materi-materi pembahasan soal-soal untuk tes PPK serta materi-materi untuk anak-anak sekolah dasar. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis guru. Kita langsung aja memasuki soal yang pertama. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang standar penilaian pendidikan. Dengan demikian maka isian yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A, yaitu standar penilaian pendidikan. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya, ke soal nomor 2. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI atau Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Jadi Bapak Ibu, pembahasan untuk undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah kecuali A. Cara belajar siswa aktif atau CBSA, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah mandiri, E. Sekolah kecil. Kita pernah mengenal ya cara belajar siswa aktif, guru pamong, sistem belajar jarak jauh kayak sekarang ini ya, masa pandemi, sistem belajarnya jarak jauh. Kemudian ada juga sekolah kecil. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah kecuali. Jadi kalau ada kata kecuali otomatis jawabannya yang kurang tepat. Maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah sekolah mandiri. Dengan demikian maka isian yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang D, sekolah mandiri.
Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 4. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri atas beberapa hal, kecuali, nah kalau ada kecuali berarti yang kurang tepatnya Bapak Ibu ya. Yang A, identitas mata pelajaran, B, standar kompetensi, C, kompetensi dasar, D, kompetensi peserta didik, E, kegiatan pembelajaran. Nah, kita sudah sama tahu ya Bapak Ibu, pertama kita tuliskan rencana RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di bawahnya ada identitas mata pelajarannya apa, SK-nya apa, KD-nya apa. Setelah itu baru ada di bawahnya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, komponen yang kurang tepat untuk rencana pembelajaran adalah yang kompetensi peserta didik. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 4 ini adalah yang D, kompetensi peserta didik. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal selanjutnya. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A, kompetensi pedagogik, B, kompetensi kepribadian, C, kompetensi profesional, D, kompetensi sosial, D, kompetensi keahlian. Kita kalau sudah sertifikasi ya pasti kita mengetahui kompetensi apa aja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, tapi kita lihat, kita baca soalnya, hal yang tidak termasuk. Nah, berarti kata lain ini kecuali juga ya, cuma kalimatnya aja yang lain. Dengan demikian maka yang tidak termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional adalah kompetensi keahlian. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah E, kompetensi keahlian. Karena seorang guru kita harus mempunyai beberapa kompetensi. Misalnya satu, kompetensi pedagogik, kita harus juga mempunyai kompetensi keahlian, kompetensi kepribadian, kemudian kita juga harus menguasai kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Dengan demikian maka yang bukan atau yang tidak termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional adalah kompetensi keahlian. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 6. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran kecuali. Berarti yang kurang tepatnya Bapak Ibu ya. Yang A, memperhatikan perbedaan individu. B, mendorong partisipasi aktif peserta didik. C, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. D, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E, keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Maka pembahasan atau pilihan untuk soal nomor 4 berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP kecuali keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah yang E, keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Berarti dari yang A sampai yang D merupakan prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Apa aja prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP? Di antaranya memperhatikan perbedaan individu, mendorong partisipasi aktif peserta didik, kemudian memberikan umpan balik dan tindak lanjut, dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 7.
Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Demikian maka pilihan untuk nomor 7 kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut standar kompetensi. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang B. Standar kompetensi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 8. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik disebut dengan A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, E. Emotif, E. Sensitif. Pembahasan untuk soal nomor 8, aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek disebut dengan afektif. Dengan demikian maka pilihan yang paling tepat yang cocok untuk soal nomor 8 adalah yang A. Afektif. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 9. Kriteria atau acuan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar batasan minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 10 sekaligus soal nomor terakhir pada video kali ini. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Dengan demikian maka dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut. Kecuali, kalau ada kecuali ingat, yang kurang tepatnya Bapak Ibu ya, kecuali memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Dengan demikian maka soal yang atau isian yang paling tepat untuk soal nomor 10 atau soal nomor terakhir ini adalah yang B. Memberikan balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Oke Bapak Ibu, itu aja pembahasan soal PPPK tahun 2021 pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Seandainya bermanfaat bagi Bapak Ibu, silakan share, silakan bagikan. Video ini bisa melalui media sosial yang Bapak Ibu punyai, misalnya Facebook, Instagram, WA.
Caranya bagaimana? Di bawah video ini ada tulisan atau lambang jempol dulu, silahkan klik jempol ke atasnya, kemudian berilah komentar. Setelah itu ada tulisan bagikan, maka klik bagikan, kan nanti ada timbul pilihan mau dibagikan kemana. Kalau Bapak Ibu mau ikan ke Facebook, tinggal klik aja lambang Facebooknya, nanti akan masuk ke beranda video Bapak Ibu, kemudian klik posting. Maka secara otomatis video ini akan tersebar melalui Facebook Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekali lagi semoga bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu yang baru mampir dan lupa atau belum mengklik like dan subscribe-nya, sekarang silahkan klik like dan subscribe-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas like, atas subscribe, atas komennya, atas menekan loncengnya, atas di-share-nya video ini atau dibagikannya video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.